Permisi. Selamat siang semuanya. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, untuk mentor sini dulu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Perasaannya gimana nih perasaannya? Bahagia, senang. Abadi gimana? Wah, bahagia sekali ya. Gak ada yang sedih? Tidak. Bahagia semua ya? Ya, bagus sekali ya. Kalian harus benar-benar bisa ngontrol emosi kalian ya. Kalau yang lagi sedih, galau, dilupakan dulu ya. Nah, harus kontrol emosi kalian dengan baik. Kenapa? Kalau kalian emosinya atau perasaan kalian senang, bahagia, melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah itu enak jadinya ya nggak? Ya, nah jadi lebih nyaman kaliannya, lebih tenang. Nah, kalau misalnya nanti ada yang galau, sedih, bisa dikontrol. Caranya gimana? Lakukan 3 kali nak, ya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Seperti itu caranya. Ya, coba ya, kita ya 3 kali ya. Coba ya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Ya, terasa lebih tenang. Ya. Nah itu, kalau kalian lagi sedih atau lagi galau gitu ya. Hari ini gimana semangat buat belajar matematika? Semangat. Oke, coba Pawayan tes semangatnya. Berdiri semuanya, berdiri. Oke, coba Pawayan tes. Masih ingat tepuk semangat dengan Pak Wayan ya? Masih. Oke, coba tes. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. So. Aha aha ma. Aha aha nah. Aha aha semangat. Oke, luar biasa. Silakan duduk semuanya. Oke. Tadi semangat sekali ya. Hari ini sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu ya agar dalam proses pembelajaran nanti kita diberikan kemudahan dalam menimba ilmu matematika ya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Oke, semoga dengan doa tadi hari ini proses pembelajaran kita lancar, kalian bisa menerima ilmu dengan baik, siap ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Luar biasa, hadir semua ya. Berarti semuanya semangat buat berangkat sekolah, buat belajar. Oke, hari ini kembali kita ke pelajaran matematika. Ya, ini pertemuan kesekian berapa ini ya? Kesekian kalinya ya di bulan ini ya. Kalau di bulan ini di pertemuan ketiga kita ya. Oke, let's study matematik bersama Pawayan ya. Oke, semangat ya belajar ini ya. Oke, untuk menambah rasa semangat, rasa cinta kita terhadap suatu negara kita, ya negara Indonesia. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, biar kita selalu bersemangat untuk meneruskan bangsa kita ya sebagai generasi penerus bangsa yang emas nantinya di 2045 ya. Kalian harus terus meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Oke. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, silakan. Oke, sudah ya, siap. Tangannya semua di dada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi ya, semangat jiwa nasionalisme kita semakin meningkat ya, rasa cinta terhadap negara kita terus kita tingkatkan ya, karena kita lahir di sini, tinggal di sini, harus kita majukan, harus kita bela ya sampai titik darah penghabisan. Oke ya. Selanjutnya oke, Pak Wayan juga mau mengingatkan ke kalian ya, bagaimana kalian disiplin dalam proses pembelajaran nanti ya, harus terus taati peraturan. Mana peraturan sudah kalian buat, yaitu keyakinan kelas 8. Kalian yang buat sendiri ya, ada 7 ya, sambil diingat. Nah, itu agar apa? Kalian mempunyai karakter ya yang baik, sopan, santun ya. Nah, terus taat peraturan ya, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian terus praktekkan, terus terapkan di sekolah maupun di rumah, dimanapun kalian berada ya. Karena kunci sukses adalah dia yang orangnya disiplin, jujur ya. Karena apa? Karena akhlak lebih penting daripada ilmu ya. Apalagi sudah berilmu, berakhlak, luar biasa. Pasti masa depan milik kalian semua ya. Semuanya pengen sukses ya? Ya. Pokoknya harus ya. Nah, dari hormati guru ya, sampai nanti menggunakan kaos kaki, tata tertib ya, tertib dalam mengikuti pelajaran. Nanti kalau mau bertanya angkat tangan, mau menjawab juga angkat tangan ya. Nah, tertib ini ya. Berdoa kita sudah juga ya, mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Oke, ingat ya keyakinan kelasnya ya. Oke. Oke, sekarang Pak Wayan mau nanya nih, di sekitar kalian di kelas ini, ya di ruangan ini, apakah kalian melihat bangun segitiga? Ada yang melihat nggak bangun segitiga? Ada. Mana? Coba kasih tunjuk Pak Wayan. Meja, oke. Kursi, papan tulis, jendela, oke. Nah, benar semuanya ya. Pintu juga ada segitiganya, ya. Kenapa? Bangun segitiga itu bisa dibentuk dari persegi dan persegi panjang ya. Nah, contohnya ini jendela, dia persegi panjang ya nggak? Kalau kita tarik diagonal akan terbuat berapa segitiga? Dua segitiga. Segitiga apa aja? Siku-siku. Ya, siku-siku ya. Papan tulis juga segitiga siku-siku ujungnya ya. Nah, 4 malahan ya. Nah, jadi segitiga siku-siku ada di sekitar kita ya. Berarti kita harus memahami apa sih nanti pentingnya segitiga siku-siku ya dalam pembelajaran hari ini dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelumnya juga kalian juga sudah belajar ya tadi ya tentang segitiga siku-siku. Kalian sudah belajar. Nah, ini segitiga siku-siku. Dia ada berapa sisi? 3 sisi. Ada sisi yang A, B, dan C. Ya, yang huruf kecil ya, sisi ya. Nah, kalau Pak Wayan tanya sisi C adalah sisi miring. Sisi miring atau disebut juga hipotenusa. Hipotenusa. Good. Kalau sisi A? Alas. B? Tegak. Ya, sisi tegak. Oke. Kalau sisi A dan sisi B, alas dan tegak, itu dalam segitiga siku-siku disebut sebagai sisi sikunya karena dia yang membentuk sudut siku. Berapa besar sudut siku-siku? 90 derajat. Good. Oke, itu tadi ya. Udah benar kalian ya menjawab. Kalian mau mengingatkan nih. Ya, nah.
Ini dia tadi segitiga siku-siku, ada sisi miring, ya, alas, tegak, sisi tegaknya disebut sisi siku, sisi miringnya juga disebut hipotenusa. Oke. Selanjutnya, nah, Pak Wayan mau nanya nih, sorry. Kemarin kita juga sudah belajar tentang konsep teorema Pitagoras yang kalian sudah praktekkan dalam segitiga siku-siku, mencari sisi miring, mencari sisi alas, mencari sisi tegak. Ya, ada yang masih ingat nggak rumusnya, konsepnya? Kalau misalnya mencari sisi miring, gimana nih konsepnya? Oke, Maria. Untuk mencari sisi miring dalam segitiga siku-siku adalah C sama dengan akar A tambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, bener ya? Ya, A kuadrat ditambah B kuadrat, akar. Boleh juga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena A kuadrat di C itu bisa dihilangkan kalau di ruas kanannya itu diakarkan. Ya. Sekarang kalau nyari sisi alas, gimana? Oke, April. Alas menggunakan rumus A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, good. Ya. Untuk cari sisi alas atau A sama dengan ya akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Tepuk tangan dong buat Maria dan April dulu nih. Ya. Oke. Sekarang nyari sisi B. Sisi B. Ya, silakan Iki. Sisi B tegak. Ya. B sama dengan Akar C kuadrat kurang B kuadrat. Oke, good. Yaitu C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, maksudnya ya. Ya, nggak apa-apa Iki. Sudah luar biasa, tepuk tangan, sudah berani Iki. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi kalau mau sisi B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, mantap Iki, luar biasa. Oke, Maria, April, yang kalian juga luar biasa semuanya. Oke ya. Ingat ya. Masih ingat berarti ya. Nah, oke. Sekarang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi kalian menerapkan konsepnya tadi, teorema Pitagoras, dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Yang hari ini yang akan kita pelajari, ya. Kenapa? Tadi kita melihat segitiga siku-siku, segitiga siku-siku ada di sekitar kita. Nah, dalam teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita coba, karena dia ada dalam kehidupan sehari-hari, kita gunakan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, ya, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep teorema Pitagoras. Jadi kalian diharapkan nanti bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep teorema Pitagoras itu, ya. Oke. Nah, sekarang teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari apa nih manfaatnya? Ada yang tahu nggak? Ya. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah, manfaatnya adalah, ya, ternyata nak, ya, teorema Pitagoras itu, ya, sangat bermanfaat dalam dunia arsitektur, ya, dalam dunia arsitek. Ya, ada yang mau jadi arsitek? Nggak ada, ya. Ada yang mau jadi pilot misalnya? Nggak ada juga, ya. Nah, Abadi kayaknya cocok nih jadi pilot. Paling belum muncul lagi mungkin cita-citanya, ya. Emang Abadi cita-citanya mau jadi apa? Polisi, Pak. Polisi, ya. Oke, boleh nanti nih polisi. Polisi itu bisa misalnya berguna juga nanti konsep pengamatan. Misalnya dia dari atas mengamati mobil lalu lintas yang lalu lalang, itu bisa. Nah, jadi teorema Pitagoras itu bermanfaat di mana? Pertama, di arsitektur atau konstruksi bangunan, ya. Contoh membuat rangka atap, ini kan banyak segitiga nih ya. Nah, bisa kalian praktekkan nanti untuk menghitung sisi-sisinya. Tangga, ya. Nah, kayak tangga ini kan dia ini sisi apa nih? Sisi miring, ya. Terus ini kayak di kapal laut, ya, ada dua kapal, ada pengamat. Pengamat itu bisa tahu jarak antara kapal yang pertama dengan kapal yang kedua. Ya, itu pakai teorema Pitagoras. Ini juga ada kapal selam, ya. Banyak lagi pesawat terbang, ya. Dia kan bisa belok-belok, itu bisa membentuk segitiga siku-siku, bisa kalian ukur tuh jarak dia dari tempat semula, ya, jarak-jaraknya gitu. Banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, yang membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Oke.
Sekarang, oke, coba perhatikan 3 masalah ini. Ya, perhatikan dulu. Ada masalah pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Nah, 3 masalah ini akan kalian selesaikan nanti secara berdiskusi, berkelompok. Ya. Nanti Pak Wayan bagi. Masalah pertama kelompok 1, masalah kedua itu kelompok 2, masalah ketiga itu kelompok 3. Secara berdiskusi, ya, kalian yang akan memecahkan sendiri masalah ini. Ya, ini yang masalah pertama tentang Rudi, ya, ingin mengganti lampu dia nanti, ya. Nah, pakai tangga, ya, nanti kalian nyari panjang tangganya, mungkin, ya. Ada masalah tentang lebar sungai, ada tentang pesawat terbang, ya. Nah, sekarang kita akan belajar diskusi berkelompok, ya. Kelompoknya sudah Pak Wayan bagi sesuai dengan tingkat pemahaman kalian pada evaluasi tes saat pertemuan sebelumnya, ya, yang kemarin itu. Pak Wayan udah buat kelompoknya. Kelompoknya adalah ini, kelompok 1 April, Isa, Naili, Siti, Ripki. Kelompok 2 Risma, Selvi, Jose, Rahmat Abadi, dan Dipa. Kelompok 3 Maria, Renata, Ana, Said, dan Nur Muladi. Ya, di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduk sesuai kelompoknya, bawa bukunya, ya, bawa handphonenya juga yang Pak Wayan suruh ke meja masing-masing. Oke. Pak Wayan akan membagikan LKPD. Silakan duduk berkelompok dulu. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah siap ya? Pak Wayan akan bagi. Ini kelompok 1, LKPD-nya warna kuning ya. Oke, mau pilih warna kuning. Oke, kelompok 2. Oh, ini spidolnya, Nak. Tadi spidolnya hitam-hitam ya, 2 ya. Oke. Ini LKPD kelompok 2. Oke, kartonnya pink ya, nggak apa-apa ya. Pink warna yang cantik ya. Oke. Oke, ini biru ya, nggak apa-apa ya. Oke, biru. Ini spidol kalian hitam 2 ya. Ya, jangan rebutan, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang amati dulu LKPD-nya, ya, dibaca dulu petunjuk tujuan pembelajaran. Di situ ada petunjuknya, ya. Bagi kalian, nanti kartonnya digunakan buat presentasi. Ya, silakan boleh dulu ditulis di LKPD-nya nama anggota kelompoknya, sama di kartonnya dulu nama anggota kelompoknya. Baru nanti fokus ke LKPD-nya kalian selesaikan dulu, ya. Nah, oke. Oke, untuk kelompok 1, ya, silakan gunakan buku LKS untuk membantu kalian mengerjakan di halaman 41, ya. Buka halaman 41. Ya, silakan gunakan itu untuk membantu kalian, ya, materinya. Untuk kelompok 2, silakan keluarkan HP-nya. Pak Wayan ada tadi nge-share media bahan ajar, ya. Bisa digunakan buat membantu kalian. Nah, ini bisa ditulis dulu nih nama kelompoknya dulu. Ya. Ya. Keluarkan semuanya boleh buat mencermati semuanya, ya. Bahan ajarnya. Ya. Oke, sambil ditulis, ya. Nanti ini petunjuknya bisa dibaca dulu ya. Kalian silakan keluarkan HP-nya. Kalian boleh gunakan video pembelajaran yang Pak Wayan berikan untuk membantu kalian menjawab permasalahan yang ada di LKPD, ya. Ya, sudah ada ya, Rere, udah. Ya, bisa ditonton itu dulu, ya. Suaranya yang sedang aja biar nggak mengganggu temannya yang di sebelah. Ya, pas dah. Oke, good. Ya dah, oke, good. Oke. Ya. Nah, kalau sudah nulis nama kelompok, boleh fokus ke sana dulu ya, ke LKPD-nya ya. Nanti kalau ada kendala, ya, pertanyaan silahkan tanyakan ya, jangan ragu, jangan takut. Ya, kerjakan dengan teliti, dengan cermat, ya. Oke, berikan hasil yang terbaik, ya.
Oke. Oke, kenapa? Oh, keluar nih. Oke. Kenapa nih? Bahan ajarnya nggak mau ya? Ya, bahan ajarnya itu mau, Jose belum mau. Oh ini, oke dah. Itu ya. Biar aja dulu gitu, biar aja. Oke. C ini dinamakan sisi miring. Oh ya, yang C sisi miring benar ya. C itu sisi miring ya. Berarti tembok ini sisi apa berarti tembok? Tegak. Tegak ini alas. Nah, untuk mencari C rumusnya apa C? Untuk mencari rumus sisi miring. C sama dengan Akar A kuadrat tambah B kuadrat. akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, gitu ya. Oke, pas. Sekarang kalian dari yang diketahui ini, kalian coba masukkan ke dalam apa namanya? Konsep teorema Pythagoras, baru dihitung, gitu ya. Gitu. Gimana bahan ajarnya? Bisa dibuka ya? Ya, bisa digunakan abadi ya buat membantu kalian permasalahannya. Oke. Sambil diskusi. Nah, nih Isma agak diajak temennya di sebelah sini. Ya, biar diskusi sama-sama. Situ ya. Ya. Oke. Kalau ada kebingungan, ini ya, boleh ditanyakan ya. Pak Wayan sambil ngambil penilaian kalian. Ya, dengan cermat ya, harus dengan teliti. Kerjakan dengan cermat dan teliti. Perhatikan masalahnya. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah mulai nulis yang diketahuinya berarti ya. Oke. Oh, oke, Selfie. Berarti lebar sungai sisi tegak ya. Nah, coba kita lihat. Ya, dari gambar kan kelihatan nih ya, Aldo dan Arjuna letaknya segaris ya nggak? Berarti dia kan tegak ya nggak? Nah, biasanya tegak kalian simbolkan dengan apa? Tegaknya disimbolkan dengan B ya. Nah, berarti kalau rumus mencari B dalam konsep teorema Pythagoras apa? Mencari B rumusnya? Akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Good. Nah, ini boleh nih ya. Kalian masukkan simbol-simbolnya di sini nih ya. Nah, yang ini. Ini nanti kalian hitung pakai rumus konsep Pythagoras yang kalian sebutkan tadi ya. Masukkan yang diketahui ke dalam konsep rumusnya. Nah, ini ya. Ini. Oke. Oke. Zahra, kenapa Zahra? Cara mencari akar 25. Nah, coba gini. Akar itu cara mencarinya adalah apa namanya? Cari angka yang sama kalau dikalikan hasilnya 25. Coba, angka berapa? Berapa kali berapa? 5. 5 kali 5. 5 kali 5 kan 25. Ya, berarti akar 25 itu 5. Bisa ya? Coba contoh akar 4. Nah, berapa kali berapa? 2. Akar 9 berapa? 3. Karena 3 kali 3 9. Bisa ya? Oke, silahkan lanjutkan. Ya. Oke.
Oh iya, 7 M. Iya, iya, 7. Oke. 21 belum ditulis ya? Oke. Ya, jadi panjang anda yang dibutuhkan Budi adalah 5. Kalau sudah LKPD-nya bisa kalian sajikan ya di karton jawaban kalian ya. Kalian gambarkan sketsa gambarnya ya. Kalian apa namanya? Tuliskan jawaban kalian ya. Ya. Kerjasamanya ya. Karena Pak Wayan akan menilai kalian. Sudah kenapa? Habis yang warna hitamnya tadi? Ya, bisa pakai yang warna hitam kalau habis birunya. Ya. Sudah selesai nuliskan jawaban, masih gambar ya, masih di gambarnya.
Ada kendala? Nggak ada ya? Mana ya? Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada ya? Oke. Kelompok 3 sudah? Ya, dicek lagi, diteliti ya. Hitungannya, tulisannya, apakah sudah jelas, sudah pas, bisa terlihat. Nah, sambil dicek-cek lagi. Oke. Nah, ini nggak usah ragu buat nulisnya ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Diskusi silahkan, diskusi sudah? Kelompok 2? Oke, sambil dicek ya. Ya, mungkin biar yang kurang jelas bisa di ini, karena nanti kalian presentasi biar jelas ininya terlihat oleh teman kelompok kalian yang lain. Sambil dicek. Oke. Ya. Ya. Jawab. Ya. Nah, di bawahnya bisa itu ya, biar cukup muat dari sini nih. Gak apa-apa ya. Yang penting biar jelas teman-teman. Ya. Oke. Oke. Sambil kalau bingung bisa tanya ke temannya tadi ya. Ya, saling tanya jawab, kok ini gitu. Ya. Bisa saling ini, bagi yang belum memahami masalah kalian, yang lain yang masih bingung tanya yang kedua atau yang sudah memahaminya gitu ya. Pokoknya saling diskusi biar kalian memahaminya. Oke. Ya. Ya, sudah buat kesimpulan. Oke. Kalau mau nulis kesimpulan bisa di bawah kalau misalnya kalian ini. Ya. Boleh dibantu Iki apa namanya? Buat mentip X-nya. Ini bisa di ini. Ya, bisa nulis. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa.
Waktunya masih ada ya. Walaupun kelompok yang lain sudah selesai, waktu masih ada. Diskusi. Oke. Oke, sudah kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Oke. Pak Wen kasih waktu 1 menit, coba dicek lagi. Teliti dulu sebelum kita akan presentasikan. Ya, kalian akan presentasi maju 1 kelompok ya, berurutan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baru nanti kalian saling menanggapi ya. Saling menanggapi, tanya jawab ya. Tanyakan kepada kelompok ininya yang maju presentasi jika kalian nggak paham cara mereka menyelesaikan masalah. Karena kan masalah kalian kan beda-beda nih, ya. Nah, oke. Agar kalian tuh bisa menguasai 3 masalah tadi ya. Nah, sudah ya, sudah semua ya. Oke, sekarang kita presentasi ya. Silakan ya, 1 persatu kelompok, dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan menjelaskan kepada rekan-rekannya hasil diskusi diskusi kelompoknya tadi ya, untuk menjawab LKPD, permasalahan yang ada di LKPD. Silakan kelompok 1. Ya, maju ke depan sebelah sini. Ayo, oke. Oke, ke tengah lagi, ke tengah ya, geser. Oke. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah jelas melihat ininya, kartonnya? Ya. Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Siti Zara Abda sebagai ketua kelompok dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Aprilia Faizal Fadili. Perkenalkan, nama saya Isman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusi kami mengenai soal permasalahan yang diberikan pada LKPD. Dan rekan saya April akan menjelaskan. Kepada April, waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan membacakan statistika terlebih dahulu. Rudi ingin mengganti lampu hias kolam renang miliknya yang berada di atas tembok dengan ketinggian 3 meter. Ia membutuhkan tangga untuk mengganti tembok tersebut. Tangga tersebut akan ia sandarkan pada ujung atas tembok dan tangga tersebut berada di atas kolam sepanjang 4 meter. Berapa meterkah panjang tangga yang dibutuhkan Rudi agar bisa mengganti tembok tersebut untuk mengganti lampu hias kolam renang tersebut? Sesuai dengan soal cerita, di sini ada sebuah tembok, di sini ada kolam dan ada tangga yang disandarkan ke tembok. Misal panjang tangga kita gambarkan dengan huruf C. Diketahui untuk alasnya adalah 4 meter dan tegaknya adalah 3 meter. Pertanyaannya adalah C atau panjang tangga. Ini adalah rumus untuk mencari sisi miring atau panjang tangganya, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya adalah 16 dan 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Maka 16 dan 9 kita jumlahkan dan hasilnya adalah akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang tangga yang dibutuhkan Rudi adalah 5 meter. Itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya,
Perkenalkan, nama saya Safira Beni dari kelompok 2. Selanjutnya, apa 25, kenapa hasilnya 5, berikan alasan kalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Selvi. Karena 25 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Bagaimana, Selvi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan Maria. Perkenalkan, nama saya Maria, saya dari kelompok 3. Saya yang bertanya. Kamu dalam lomba tersebut masuk ke sisi apa dalam segitiga tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Maria. Angga dalam segitiga merupakan sisi miring. Tembok merupakan kolam yang mas. Bagaimana Maria? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang tanya lagi ya? Ya, udah jelas? Udah semua ya? Oke, luar biasa. Silahkan tutup. Sekian itu presentasi dari kami. Salah hilaf, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk salut buat kelompok 1. Tepuk salut. 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 Oke, aplaus buat kelompok 1. Silakan duduk. Nah. Itu tadi dari presentasi kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Usahakan kartonnya di tengah-tengah sini ya, biar temannya kelihatan. Oke. Ya, pas di sini Abadi. Ya. Ya, Jose di situ. Oke, nanti yang menjelaskan siapa yang menjelaskan? Risma bisa sebelah sana nanti ya, biar temannya kelihatan jelas gitu ya. Oke, silakan. Masih geser lagi Jose, geser lagi, geser. Ya, lagi. Oke, dah. Kelihatan? Isan, kelihatan? Oke. Anas, kelihatan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Sylvia ini sebagai ketua kelompok dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Anandi Fatunalisa. Perkenalkan, nama saya Risma Widyardana. Perkenalkan, nama saya Jose Glory Reno. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aludi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusi kami mengenai soal permasalahan yang diberikan pada LKPD dan akan dijelaskan oleh Risma Widyardana. Kepada Risma, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Hubungan Arjuna dan Aldo ini mengukur lebar sungai dam yang berada di dekat rumah mereka di Desa Wonorejo, Kecamatan Tulungagung, sesuai dengan ilustrasi yang ditunjukkan melalui gambar di bawah ini. Jika jarak antara Akuman dan Arjuna adalah 7 meter, serta jarak Kuman dan Aldo adalah 25 meter, maka berapakah lebar sungai dam tersebut? Di sini kami menggambarkan sketsanya. Di sini ada sisi miring yang berjarak 25 meter, jarak antara Aldo dan Kuman. Di sini ada sisi alas yang berjarak 7 meter, yang berjarak antara Kuman dan Arjuna. Ditanya sisi tegak atau jarak antara Arjuna dan Aldo. Misal lebar sungai adalah B. Jawab. Diketahui C sama dengan 25 meter dan A sama dengan 7 meter. Ditanya B atau sisi tegak. Jawab B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat adalah akar dari 25 kuadrat dan A kuadrat akar dari 7 kuadrat. Terus akar dari 625 yaitu dari 25 kuadrat dan akar 49 dari 7 kuadrat. 625 dikurang 49 adalah akar 576 dan akar 576 adalah 24 meter.
Jadi, lebar sungai dam adalah 24 meter. Oke, luar biasa. Itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Ya, silakan lagi. Lebar sungai berarti sama dengan jaraknya antara Aldo dan Aldo. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Adi. Karena sesuai digambar Aldo dan Aduna berdiri di tepi sungai dan lurus ke garis. Gimana nih? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang bertanya lagi? Sudah paham semuanya tentang masalah kelompok 2? Ya, dia mengukur tentang lebar sungai. Ya, sudah bisa ya? Sudah. Oke. Silakan kelompok 2 ditutup. Karena tidak ada yang dipertanyakan, sekian presentasi dari kami. Salah hilang mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Beri tepuk jempol buat kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Yeay. Oke, silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Sebelah sini, Nak. Tengah-tengah antara kelompok 1 dan kelompok 2. Lagi. Bisa kartonnya sebelah sini. Lagi. Iya. Nah, kamu sebelah sini. Ya, Maria sebelah sana. Oke, pas. Kelihatan Niki ya? Ya. Ya. Oke. Dah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Dana Putri sebagai ketua kelompok dari saya. Perkenalkan, nama saya Farah Setia. Perkenalkan, nama saya Nurmari. Nama saya Muhammad Syahid Jailani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusi kami mengenai soal permasalahan yang diberikan pada LKPD yang akan dijelaskan oleh Maria. Bagaimana waktu dan saya silakan. Ya teman-teman, di sini saya akan membacakan sebuah soal cerita. Sebuah pesawat udara Garuda Indonesia terbang 20 km ke arah barat, kemudian berbelok 21 km ke arah selatan. Berapakah jarak pesawat tersebut dari tempat semula setelah babak perjalanan pesawat tersebut? Di sini kami sudah menyeketsa dari soal tersebut. Di sini kita pertama menggambar arah mata angin, kemudian kita menggambar sebuah pesawat yang melaju ke arah barat sepanjang 20 km. Setelah itu dia berbelok ke arah selatan sepanjang 21 km. Misalnya jarak pesawat dari titik semula sama dengan C. Diketahui A sama dengan 20 km, B sama dengan 21 km. Ditanya sama dengan C. Jawab, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. 20 kuadrat atau 20 kali 20 sama dengan 400. 21 kuadrat atau 21 kali 21 sama dengan 441. Kemudian dijumlahkan. Akar 400 tambah 441 sama dengan akar 841. Akar dari 841 sama dengan 29 km. Jadi jarak pesawat dari titik semula adalah 29 km. Oke, silahkan. Itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada yang ditanyakan, kami silakan. Oke. Ya, silakan. Berarti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita akan menggambar arah angin terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iki. Ya, kita harus menggambar arah mata angin dulu. Utara itu ke atas, barat itu ke kiri, selatan itu ke bawah, dan timur itu ke kanan. Dan di sini ada pesawat terbang ke arah barat 20 km, maka pesawat kiri. Dan ini berbelok ke arah selatan 21 km, maka pesawat ke bawah. Bagaimana Iki? Bisa. Oke, paham ya? Yang lain? Nggak ada. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah paham semuanya ya?
Ya, jadi kalau menyelesaikan masalah seperti ini ya harus digambar dulu arah mata angin ya. Ini sudah ketetapan, utara itu ke atas, barat ke kiri, timur ke kanan, selatan ke bawah. Itu ya, paham ya? Baru kalian gambar sketsanya. Pesawatnya ke kiri ke barat berarti ke kiri, terus pesawatnya ke selatan berarti ke bawah. Itu ya? Paham ya? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Nah, silahkan Rere tutup. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kami. Kalian semua dimaafkan dan mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya beri aplaus, tepuk salut buat kelompok 3. Tepuk salut. 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 Oke, silakan duduk kelompok 3 ya. Untuk karton dari kelompok lain LKPD-nya ya, silakan digulung kartonnya dan LKPD-nya dikumpul ya. Silakan LKPD-nya dikumpul dan kartonnya. Oke. Oke. Ini LKPD-nya. Oke. Tolong Maria susunkan. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Maria. Oke, Pak Wayan taruh dulu. Oke. Beri aplaus buat kalian semua dulu dong. Luar biasa ya. Kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok ya. Sudah maju presentasi ya, berdiskusi, bekerja sama ya. Pak Wayan terima kasih banyak ya. Karena kalian sudah menyelesaikan tanggung jawab kalian ya. Kalian juga sudah tadi saling menanggapi dalam diskusi dan saat presentasi ya. Nah, itu luar biasa sekali. Ya, sekali lagi beri aplaus buat kalian semua. Untuk tadi hasil presentasi kalian ya, hasil diskusi kalian Pak Wayan lihat sudah mulai memahami ya. Pada saat presentasi pun penjelasannya sudah bagus, runtut ya, dari menjelaskan sketsa baru ke jawaban sampai kesimpulan ya, sudah kalian jelaskan, luar biasa. Namun ada beberapa mungkin tadi dari kelompok yang kedetailannya itu harus ditingkatkan lagi ya, mungkin 25 kuadrat misalnya ya, 625 ini didapat dari 25 kuadrat. 25 kuadrat itu adalah 25 kali 25 teman-teman gitu ya, harus lebih detail kali lagi kalian menjelaskan ya. Nah, tapi karena mungkin teman-teman yang lain sudah paham tentang kuadrat ya di kelas pelajaran bab 1 kemarin ya. Nah, jadi udah enak aja. Tapi alangkah lebih baiknya nanti kalau mau menjelaskan lebih detail lagi ya. Karena kalau lebih detail lebih mantap kalau buat memahaminya. Oke ya. Oke, habis ini ya Pak Wayan mau evaluasi seberapa pemahaman kalian mengenai materi hari ini, yaitu materi penerapan konsep teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Silakan keluarkan HP-nya. Tolong LKS-nya ditutup, hanya ada buku catatan kalian atau coretan ya, coretan kalian buat coret-coret. LKS-nya taruh di tengah ya. Nah, LKS-nya taruh di tengah, HP-nya dikeluarkan ya. Semuanya Pak Wayan akan siapkan kita ke post test anak-anak ya, kita ke post test untuk mengetahui pemahaman kalian. Oke, Pak Wayan buka dulu. Kita post testnya melalui Quizzes ya. Ya, ketik di HP-nya, di browsernya itu joinmyquizzes.com. Sebentar, mana nih? Oke. Perpustakaan. Sebentar. Waktu ngerjakan soalnya 10 menit ya. Nah, digunakan dengan baik. Ya, 10 menit.
Oke, ini kodenya. Ya, ada yang kendala bisa panggil Pak Wayan. Pak Wayan bantu di HP-nya. Kalau yang terkendala. Bisa? Oke, semuanya masukkan kodenya dulu. Semuanya join. Oke. Muladi, aman? Oh, oke, bisa. Oke, sebentar. Biar ada suaranya. Oh, yang hidupkan. Nggak bisa? Nggak bisanya di mananya? Oke. Sudah ada yang join? Mana, Josi? Pak Wen bantu. Oh ya, 033183. Oke ya. Tunggu dulu loadingnya. Oke, tinggal satu. Ya. Oke. Udah ada yang ngirim-ngirim stiker. Jangan ada yang diskusi ya. Ya. Oke, sudah 15, kita mulai. Ya, 10 menit. Hitung dengan baik-baik. Ya, hitung baik-baik. Teliti, jangan ada yang diskusi. Sambil ya, jangan ada yang diskusi. Fokus. Ya, jangan ada yang diskusi. Ini taruh bukunya di atas meja aja. Ya. Fokus. Ya, jangan terlalu cepat. Ya. Jangan terlalu cepat, waktunya lama. Ya. Oke, pelan-pelan. Hitung dulu baik-baik. Hitung baik-baik. Oke, sudah banyak yang benar, nomor 1. Pelan-pelan ya, jangan sampai ada yang salah. Ukur dengan teliti. Ya, kenapa? Ada gangguan? Keluar ya? Tadi udah ada jawab soal? Ada. Ini nah. Nah. Oke. Pelan-pelan, waktu masih lama. Itu nanti ada yang salah. Ya. Hati-hati, pelan-pelan, teliti. Oke. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Jangan ada yang diskusi. Apa-apa ya. Nanti lagi. Oke, pelan-pelan, waktunya masih lama. Hitung dulu.
Dihitung baik-baik dulu ya, baru dijawab. Waktunya masih lama nak? Masih 5 menitan lagi. Ya, Ana santai aja ya, nggak usah terburu-buru. Walaupun temannya udah selesai, yang lain jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru ya. Yang teliti. Ini udah ada beberapa yang benar. Kita lihat ke bawah. Nah, ada yang salah. Ya. Nah. Oke. Teliti ya. Nah. Lebih teliti karena di situ jawabannya mengecoh kalian. Benar-benar dulu konsepnya. Fokus teliti dulu. Tak usah terburu-buru. Nah, ini sama April udah ya? Ya. Ya, Naili. Oke, sudah semua. Oke, juara 1 Zahra, 2 Jose. 1 Jose, sorry. 2 Zahra, 3 Maria. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman 3 kalian yang tercepat. Tercepat dan benar ya. Dia pakai waktu. Tapi usahakan ya harus dihitung dengan teliti ya. Nah, karena waktunya 10 menit. Kalian waktu 10 menit. Harus benar-benar pintar manajemen waktu. Ini beberapa ada yang nih 3 orang. Nih Renata, Badi, Said nih ya. Wah, apa gimana nih? Kenapa nih Di? Kurang teliti ya? Ya kamu tergiur karena Jose tadi buru-buru, kamu ikut mau buru-buru gitu. Ya jangan gitu lagi nanti ya. Ya harus pelan-pelan dan teliti. Renata gimana? Sama. Kalau Muladi? Said, sorry. Sama. Ya, pelan teliti juga. Apa salah pencet? Salah pencet dan pelan teliti. Wow. Ya harus pelan-pelan ya. Karena jawabannya mengecoh ya. Nah, oke. Soal. Terima kasih banyak. Soal sudah hampir 80% lebih, harinya 3 orang aja ya, salah 1 ya. Berarti nanti yang salah 1 ya, boleh Pak Wen kasih remedial nanti ya di pertemuan berikutnya ya. Ada soal remedial ya, Pak Wen kasih. Terus kalau yang benar dua-duanya, Pak Wen akan kasihkan soal pengayaan ya, biar untuk menambah tinggi lagi nilai kalian. Oke ya? Ya. Oke. Tuh. Silakan HP-nya disimpan dulu. Simpan kembali HP-nya. Oke. Oke. Kita kembali. Oke, tadi kita sudah post test ya. Sekarang
Mari kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar tentang Pitagoras dalam kehidupan sehari, dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Kira-kira nih, kalau dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dalam menerapkan teorema Pitagoras tadi, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Coba yang pertama apa? Membuat sketsa. Ya, April. Membuat sketsa. Oke, tadi membuat sketsa. Oke, good ya. Yang pertama kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, yang pertama harus buat dulu sketsa. Dari masalah itu kita baca, kita pahami, baru buat sketsa. Yang kedua, oke, Maria. Tuliskan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. Tuliskan ukuran-ukuran yang sudah diketahui kemana nuliskannya? Ke dalam gambar. Ya, tuliskan ukuran-ukuran yang diketahui. Misalnya sisi tegaknya berapa diketahui, ininya berapa, masukkan ke dalam gambar biar memudahkan kalian. Oh, ini nantinya sisi tegak, sisi miring gitu ya. Nah, itu. Oke, yang ketiga langkahnya. Oke, Dipa. Hitung dengan rumus Pitagoras. Hitung dengan rumus Pitagoras atau selesaikan dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras dengan benar dan teliti ya. Nah, jangan sampai salah kuadratnya, mencari akarnya ya. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah ya Iki membuat kesimpulan. Buat kesimpulan sesuai apa yang ditanyakan. Kalau lebar sungai berarti di akhirnya jawab lebar sungai berapa. Kalau panjang tangga. Kalau jarak pesawat tadi jarak pesawat. Ya, jadi jangan nanti yang ditanyakan panjang tangga kesimpulannya panjang tembok ya. Ya agak keliru ya. Nah itu udah benar kalian tadi. Ya, ada 4 langkahnya. Ya, berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, langkah-langkah menyelesaikan soal permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras itu yang pertama langkahnya adalah membuat sketsa gambar dari soal permasalahan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, buat kesimpulan. Oke, mantap, luar biasa. Sekarang Pak Wen mau refleksi dulu nih kepada kalian. Nah, oke, pertanyaan yang pertama, apa yang kalian telah pelajari hari ini? Apa? Ya, silakan Maria. Kita dapat menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Oke, kalian sudah belajar penerapannya ya, penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, good. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Senang. Happy? Ada yang sedih? Enggak ya, happy ya. Oke. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat pembelajaran tadi? Ada kesulitan? Tidak. Oke, ada April, apa April? Saat membuat sketsa. Saat membuat sketsa. Oke, mungkin agak susah dalam membuat sketsa ya. Dari mencermati, habis itu menggambar. Kalau yang kurang ada bakat di gambarnya memang agak susah ya. Tapi karena kalian tadi kerjasama, masalahnya bisa teratasi ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, itu. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Tidak ada. Semuanya paham ya? Oke, mantap. Oke, apa manfaat yang bisa kamu peroleh dari pembelajaran manfaatnya? Ya. Apa nih, Mar? Oke. Maria. Kita bisa menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke, bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari ya nantinya ya. Misalnya contoh kayak misalnya nanti orang tuanya nih mau beli tangga nih, mau ganti atap, tapi bingung panjang tangganya yang dibeli berapa. Bisa kalian bantu ukur ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan bantu orang tua. Bilang, "Pak, Bu,
Ya, aku udah belajar konsep teorema Pitagoras nih. Ya, nah nanti kamu ini kan pasang tangganya. Ya, hitung panjang alasnya, tinggi temboknya berapa. Nah, baru hitung pakai konsep teorema Pitagoras, baru kamu kasih tahu deh. Jadi, orang tua kalian bisa menghemat uang, belanjanya tuh pas sesuai yang dibutuhkan, ya. Misalnya nanti hasilnya tangganya 10 meter, kalian kasih tahu, oh beli yang 10 meter aja Pak. Kalau mau naik ganti atap gitu. Kan enak jadinya, ya nggak? Sangat membantu ya. Ya, dalam masalah kehidupan sehari-hari. Oke. Yang terakhir, apakah LKPD, video pembelajaran, bahan ajar, media ajar, ya, membantu kalian menyelesaikan masalah atau memahami materi tadi? Sangat-sangat membantu. Kalau misalnya nggak ada itu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Ya, apalagi yang kelompok 3 tadi video pembelajaran ya. Nah, sangat membantu ya. Oke, kalau nanti berarti Bapak Wayan akan terus menerus nanti setiap kita belajar menggunakan LKPD, video pembelajaran, habis itu bahan ajar yang menarik. Setuju ya? Setuju ya? Ya. Oke. Terima kasih atas refleksinya ya. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada. Oke. Karena tidak ada, ya. Ya, next materi kita pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang triple Pitagoras. Pak Wayan harapkan setelah pulang kalian dari sekolah nanti ini, ya, di rumah, ya, kalau pulang sekolah waktu bermain nanti sisihkan juga buat belajar biar seimbang. Jangan mainnya yang banyak. Nanti belajarnya ketinggalan kalian ya. Nah, kalau kalian udah belajar di rumah, pas di sekolahnya tinggal menguatkan lagi konsep pemahaman kalian yang di rumah. Kan enak, gitu ya. Nah, jadi next materi kita adalah triple Pitagoras. Silakan nanti browsing di HP-nya, di YouTube, triple Pitagoras. Pasti banyak muncul materi tentang triple Pitagoras, ya. Nah, nanti itu kalian bisa buatkan ya. Sekarang ada HP. Dunia itu dalam genggaman kalian, ya. Kalau kalian gunakan yang positif, nah ya, pasti kalian akan sukses, ya. Jangan gunakan yang negatif. Contohnya apa? Main game terlalu banyak, main game. Beli kota lagi, main game lagi. Ketagihan, main game. Matanya merah, main game lagi, ya. Uang orang tuanya buat beli kota gimana? Bisa habis, ya. Jual tanah bisa nanti buat beli kota, ya nggak? Atau kalian saking main gamenya mata merah. Ada nih banyak yang sering main game itu matanya merah, akhirnya masuk rumah sakit, bermasalah matanya. Akhirnya nggak bisa melihat. Di usia yang muda, masih remaja, nggak bisa melihat, bayangkan. Gimana suramnya masa depan, ya. Pak Wayan harapkan gunakan teknologi yang kalian punya untuk yang hal-hal positif yang membantu kalian menuju kesuksesan. Siapa yang di sini ingin sukses? Angkat tangannya. Oke, semuanya ingin sukses, ya. Oke, itu ya. Next materi kita. Oke, ini slide terakhir, ya. Thank you, ya. Terima kasih banyak kepada anak-anak hebat Pak Wayan kelas 8 karena hari ini ya sudah mau berhadir ke sekolah, ya, datang tepat waktu, berpakaian yang rapi, taat pada peraturan, ya. Pak Wayan senang sekali, luar biasa. Aplaus buat kalian semua dulu, ya. Oke, luar biasa sekali, ya. Hari ini kalian belajarnya juga bahagia, semangat, ya. Pak Wayan senang, sebagai guru senang sekali, ya. Pak Wayan doakan kalian masa depannya cerah, ya. Sesuai dengan harapan kalian, sesuai dengan cita-cita kalian, ya. Karena kalianlah generasi penerus bangsa ini. Tak lupa Pak Wayan juga mengingatkan bahwa teruslah, ya, menaati peraturan, teruslah disiplin, karakter yang baik, ya, jujur, tanggung jawab, dikasih tugas apa, hormat sama guru, ya, itu terus dilaksanakan. Kenapa? Karena tadi yang pertama Pak Wayan bilang di awal tadi, akhlak lebih penting daripada ilmu. Itu nak kuncinya, ya. Nah, apalagi kalian sudah berilmu, berakhlak, luar biasa, ya. Sukses pasti milik kalian. Itu, oke. Tadi di awal kita juga sudah berdoa, ya. Oh ya, lupa Pak Wayan sekali satu lagi. Terus jaga kebersihan kelas seperti ini. Kalau kelasnya bersih seperti ini, ya, pasti belajar juga nyaman, ya. Ya nggak, kalau coba berantakan, kotor sana sini, pasti kalian berisih kan? Nah, oke. Terus, ya, dijaga kebersihan kelas. Kenapa? Kalau sudah bersih, enak nak buat belajarnya, ya.
Nah, nyaman ya. Nah, itu. Jangankan hanya di sekolah, di rumah juga ya. Bantu orang tua bersihkan rumah, bersihkan kamar tidur kalian. Itu penting itu ya. Terus jaga kebersihan, kerapian ya. Kalau udah rapi, bersih, pasti nyaman belajarnya ya. Oke, itu karena tadi dibuka dengan doa. Nah, udah azan sholat ini ya, zuhur ya. Nah, sekarang kita tutup juga pembelajaran dengan doa dulu ya. Oke, silakan satu orang pimpin doa penutup. Silakan Muladi. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak Wayan sampaikan. Semoga dengan doa tadi apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari Pak Wayan. Pak Wayan kalau ada salah minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Pak Wayan akhiri dengan selamat siang. Oke, silakan istirahat sholat zuhur. Oke, Pak Wayan doakan kalian sukses juga. Pak Wayan terima kasih banyak ya. Semoga kalian juga sehat ya. Sekarang silakan kalian istirahat buat sholat zuhur. Pak Wayan ke kantor ya. Ya.